Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, boleh tepuk tangannya ibu-ibu? Nah, biar semangatnya kelihatan. Betul. Karena hari ini kita senang sekali kita ada Ya. di Desa Bendung, Ya. Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul ya. Yes. Betul sekali. Nah, ini luar biasa kita ketemu sama direktur-direktur Oh utama. iya, betul. Dari Kalau di kartu nama itu mereka nanti bawahnya CEO. CEO. Wah, merangkap anggota, merangkap pegawai semuanya. Bendahara dan sekretaris Yang ya. jelas kita di sini bakalan ngobrol dengan pelaku UMKM Betul. yang ada di Gunung Kidul. Yes. Dan kita juga ketemu dengan bapak-bapak serta ibu. Nanti kita mau ngobrol banyak tentang bagaimana kita menjalankan usaha ini dengan bahagia, Ya. dengan hasil yang penuh berkah. Iya, betul. Tapi untuk melihat semangatnya ibu-ibu di Gunung Kidul, kita mau yel-yel dulu ya ibu-ibu. Siap. Nanti kalau saya bilang UMKM, ibu-ibu teriaknya naik kelas. UMKM hebat, Jogja istimewa. Oke, siap ya? Sip. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. Jogja istimewa. Tepuk tangan. Baik, dan kami berada di Sarasehan Sibakul kali ini. Selain disaksikan langsung lewat YouTube channel ya, kita juga ada nanti tayang di salah satu stasiun TV. Salah jadi banyak pokoknya. banyak ya Banyak. stasiunnya. Pokoknya nanti ibu-ibu masuk TV, Oke. produknya semakin dikenal. Nah itu betul. Itu yang paling utama. Jadi nanti jangan pernah malu-malu untuk bertanya, jangan pernah malu-malu. Kira-kira saya butuh apa ya untuk usaha saya supaya bisa berkembang, begitu ya? Oke, kita akan kenalan dulu, kita akan sapa dulu keempat narasumber kita hari ini. Yang pertama di sebelah saya persis, beliau adalah Bapak Wisnu Harmawan SPMT. Beliau adalah Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Wisnu.
Wisnu. Waalaikumsalam, sugeng sonten. Sugeng sonten, matur nuwun rawuh. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wisnu. Dan berikutnya ini ada Bapak Bambang Setio Martono SEMBA, anggota DPRD fraksi PDIP. Sugeng rawuh Pak Bambang. Sugeng rawuh Mas Aat, Bu Ira, Bapak Ibu-ibu. Iya. Tepuk tangannya mana? Karena acara kita itu ngobrol tepuk tangan, ngobrol tepuk tangan. Gitu aja ya? Gitu aja. Ya enggak, nanti tetap ngobrolnya banyak gitu ya. Baik, selanjutnya yang ada di sebelah beliau sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Bapak Ibu ya. Tiap hari ketemu ya, nggak perlu kenalan. Oh, tetap perlu. Ada yang belum kenal? Oh, berarti nggak pernah ngurus KTP apa? Kayaknya sama SKCK kayaknya. Oke, baik. Ada Pak Lurah Desa Bendung, Bapak Didi Rubianto. Tepuk tangan Pak Didi. Pak Didi, terima kasih atas tempatnya. Kita tamu ya. Kita tamu, jadi saya nggak bilang selamat datang ke beliau. Kita yang kula nuwun, Pak. Betul. Numpang ini, Pak ya. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Nah, di sebelah beliau ini adalah perempuan hebat. Kenapa saya bilang perempuan hebat? Selain ibu rumah tangga, beliau juga seorang entrepreneur. Beliau juga menggerakkan ibu-ibu di sekitarnya dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di desa ini sebagai ketua apa ya Bu tadi? Desapreneur. Ada Ibu Yani Nur Hayati. Iya, terima kasih Mbak dan Mbak baik. Cantik. Ya, terima kasih. Terima kasih dan yang jelas kita langsung teman-teman, merasa sangat senang sekali di sini ada Sri Kandi Indonesia asli Gunung Kidul yang menggerakkan seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Semangatnya tidak pernah luntur ya. Nah, saya sebelum nanya ke Bu Yani tentang apa saja sih sebenarnya UKM yang ada di Desapreneurnya itu, saya mau ke Pak Lurah dulu nih. Pak Lurah, selain Kula Nuwun, kita juga pengen tahu banyak nih Pak Lurah. Kira-kira potensi yang ada di sini dari seluruh warga itu apa saja, monggo Bapak? Baik, terima kasih kepada semuanya. Tentunya Kelurahan Bendung ini suatu hal yang sangat potensi ini bidang pertanian. Oh, pertanian. Ya, di wilayah Gunung Kidul satu-satunya kita mendapatkan banyak program dari Dinas Pertanian karena satu hal potensi kita ini sangat luar biasa, mulai dari sumber daya alam, air mencukupi. Nah, di situ potensi ini sangat mendukung terkait dengan UMKM kita. Ya. Terutama hasil pertanian kita. Ini jagung satu-satunya di Gunung Kidul ini, Kelurahan Bendung ini nomor 1. Produktivitas jagung nomor 1. Maka olahan makanan. Nomor 1 dalam segi kualitas atau dalam banyaknya? Satu, kualitas produksi kita cukup besar. Kemudian untuk pola tanam pertanian ini sudah maju. Artinya di sini salah satu contoh selain dari potensi-potensi pertanian kita yang ada pisang segala macam. Contoh jagung ini salah satu unggulan produk emping jagung yang ada di Kelurahan Bendung, Marning Jagung, dan tentunya perlu digarisbawahi. UMKM kita untuk produktivitas terkait dengan olahan makanan ini harus melihat potensi yang ada. Jangan sampai UMKM yang ada di Bendung ini mengolah dodol salak yang diproduksi, tetapi tidak ada di sini. Maka olahan-olahan hasil pertanian ini baik keripik pisang, kemudian ketela, singkong dan sebagainya, ini adalah suatu hal potensi yang harus kita tingkatkan untuk UMKM kita. Oke, baik. Jadi semua bahan bakunya ada di sini. Betul. Jangan sampai ada berhenti, wah bahan bakunya nggak ada, soalnya harus ngimpor dari Sleman, nggak kayak gitu ya? Oke, baik. Jadi ini hubungannya dengan apa yang kita miliki, kita maksimalkan. Diolah maksimal, betul. Ya, itu tadi dari Pak Lurah. Nah, sekarang baru nih, para CEO, para owner. Monggo, kita kasih kesempatan untuk ngobrol ya, untuk bertanya boleh, curhat boleh. Iklan juga boleh. Oh iya, betul. Nah, itu yang paling penting itu iklan itu. Silakan. Monggo, siapa dulu? Silakan. Mic-nya. Monggo Ibu. Monggo, silakan Bu. Diperkenalkan namanya, wah sudah bawa produk ini ya. Luar biasa. Perkenalan nama, produknya apa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja menyingkat waktu, kami ingin memperkenalkan asmane Ibu sinten? Oh iya. Lupa.
Maaf, nama saya Rina Karwati dari Widoro Kidul, Kelurahan Bendung, Kapanewon Semin. Ya. Perkenalkan produk saya. Ini dari bawang goreng. Oke, bawang merah goreng. Iya, Brambang bawang goreng merah. lah, brambang goreng. Iya, brambang goreng Iya, crispy. iya, iya, iya. Oh, Ini, gitu. Ini. Oh, iya, Ini iya. ya, Bu? Oh, iya, iya, iya. Iya, ini brambang goreng Oh. crispy. Ini saya terinspirasi mengangkat dari hasil pertanian. Oke. Di sini? Juga, ya. Oh, ini Karena juga. banyak ya Iya. produk ininya ya, bahan bakunya. Iya. Terus ini Bu Rina. kendala saya. Iya, silahkan. Pemasaran yang lewat medsos itu, maaf, Belum tersentuh. belum Menguasai. Cuma, Bu, belum menguasai. belum menguasai. Cuma lewat status WA. Oh, itu Oke. juga medsos loh, Bu itu. Iya, tapi kan belum seperti si bakul gitu. Oh, belum. iya, iya, iya. Oh, Tapi- tapi pernah dengar si bakul? Pernah. Oh, sudah daftar belum? Belum. Bisa Nah, didaftar ya Bu ya? bisa didaftar. Oke, ya. Terus- Tapi kalau pakai handphone familiar ya? Ya, Biasanya Kalau kalau update status gitu, ini Bab- gambarnya brambang goreng. bab Iya. ngomah lo. Itu bisa. Alhamdulillah ya, produk saya sudah ber-PRT dan sudah Iya. mempunyai NIB. Oh, Oh, ya. sudah ya Bu ya? Sudah. Oke. Tapi ini sudah didaftarkan belum Bu? Mereknya, logonya. Merek, daftar merek. Ya. Ini lumayan Jadi loh, sudah ini punya bagus hak. loh. Daftar Belum merek ya? Belum. Belum ya? Cuma, Oke. Ya, di PRT itu Baik, sejauh ini kendalanya apa Bu dalam bisnis brambang goreng crispy ini? pemasaran karena di Oke. lingkungan desa itu produk saya termasuk mahal karena ya Mahal tuh berapa tuh, Bu? yang kecil itu dari saya 20.000. Oke. Oh. Satu ya Bu ya? Iya. Satu. Nggak boleh dibeli yang lain loh ini. Statek loh Nanti ini. banyak di rumahnya. Oh banyak. Ayo bakul. Nggak ya. jadi lah. Minta yang banyak aja. Terus saya terus. jualan. Oh iya Oh, iya iya iya. 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 Terus Itu terus kalau yang begini berapa Bu? 25.000. Oh ya. Lah kok Baik. Ibu bisa bilang mahal? Katanya orang-orang. Oh gitu. Baik. Tapi Tapi- yang apa ya, yang beli itu apa ya, pegawai-pegawai kantoran yang biasa yang sudah Oh, Yang merasakan, sudah ya. merasakan. Artinya Ibu ada harga, ada kualitas Iya. ya. Kalau Baik. maaf Bu, ini nggo camilan apa buat lawuh ini Bu? Buat camilan juga bisa. Oh, boleh? buat lauk Iki gue banget enak banget. Oh, tuh. Iya. Iya iya iya. Oke. Oke baik, Ibu ada yang ingin disampaikan ke Pak Wisnu dari Dinas Koperasi atau ke Pak Bambang, monggo. Dari saya pribadi ke Pak Wisnu, saya mohon pelatihan untuk masakan brambang yang olahan ada rasa teri, pedas gitu. Woi, cocok. Bisa. Oke. Untuk inovasi ya Bu ya? Iya. Oke, kalau ke Pak Bambang apa yang mau ditanyakan Bu Pak Bambang? Wah, ayo. Pengen apa Bu? Pengen apa sama Pak Bambang? Mumpung beliau ada di sini loh. Jarang-jarang loh Jarang-jarang ketemu ketemu. loh langsung. Kalau kepengen gimana, cara memproduksi kami masih secara manual. Oke. Kadang mau lebaran kita susah Oh ya. untuk Ngejar. memenuhi kebutuhan Ya. pembeli. Ya. Karena mengupasnya itu butuh Butuh waktu ya. Oh, Oke, alat, baik. berarti alat Alatnya, ini Ya, ya. ya. Oke, baik, siap. Baik. brambangnya. Terima kasih Bu Rina, Iya. produksi RR. Ya. Bu Rina. Rina gitu ya RR tuh. Rin itu dari apa ya? Ya Bu, dipikirnya nanti aja. Yang penting ini produk sudah kemana-mana ya. Oke, nanti siap. Mudah-mudahan dijawab sama Pak Wisnu sama Pak Bambang. Terima kasih Oke, Bu Rina. terima kasih, Bu Rina. Tepuk tangan untuk Bu Rina. Satu lagi. Oke, satu lagi sebelum Satu lagi kita boleh. jawab. Ya, monggo satu lagi. Tadi Ya, oke, silakan. sebelahnya. Nular loh ini nanti sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ya. dari Dusun Dawe. Ya, Kebetulan saya punya usaha produksi minuman, minuman apa Mbak? Thai tea. Oh, Oh, Thai ya. tea. Cincomil tea seperti itu. Oke. Saya kasih namanya. Ya. Usaha saya udah berjalan 3 tahun, tapi selama ini kendalanya itu di branding. Brandingnya. Oke. Jadi untuk produk saya itu kalau untuk pemasaran saya udah masuk Kecamatan Ngawen, Semin, Karangmojo, Udah Limpar. menguasai ya? Wow. Saya Udah megang ya, kalau udah megang untuk ya. Pemasaran udah oke lah. Bisa. Cuma untuk brandingnya nih Mbak. Oke. Jadi saya masih terkendala gimana
produk saya itu bisa seperti kayak teh gelas, Oke, Jadi semua ada orang mereknya tahu. gitu. Oke, Saya baik. bikin tapi saya nggak ngerti. Oh, saya harus kemana ini biar produk saya itu punya merek sendiri. Baik, baik, baik. Karena jangka panjangnya saya pengen punya home industry yang lebih besar gitu. Oke, dan orang lain franchise-nya kenjenengan gitu ya. Iya, ya harapannya boleh bagus Keren, kan. keren, Gitu. keren. Oke. Kendalanya di satu branding, yang kedua itu terus terang aja karena ini kan saya racikan Mbak, jadi Ya. saya bikin sendiri Oke. itunya, rasanya. Nah kebetulan saya itu nggak pakai pengawet, ini aja ya. Berarti cepet habis ya. Jadi dia kadaluarsanya itu paling lama paling 1 minggu. Karena kadang saya kan titip ke warung. Iya. Nah di warung itu kan dia harus suhu kulkas ya, kalau Oke. nggak chiller ya. Iya. Itu cuma bertahan 7 hari. Oke. Kalau misalkan 7 hari BS itu berarti saya yang resiko istilahnya. Bawa pulang diminum sendiri. Enggak dibuang. Oh, Nah saya mau bertanya, boleh nggak sih sebenarnya kalau semacam kayak minuman itu biar bertahan lama itu caranya gimana? Caranya Pak? gimana? Oke, siap, Saya siap. butuh Yes, yes. pelatihan yang seperti itu. Jadi biar Ya. produk saya lebih awet. Jadi Oke. nanti saya untuk BS-nya itu semakin minim. Oke, baik, Ya, baik. kadang kan Siap. gitu, ya. Oke, begitu saja Mbak Sri Wahyuni. Eh, Ya, terima kasih Mbak Sri Wahyuni atas pertanyaannya. Kita langsung ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu, kalau tadi sudah ada ditanyakan gimana sih pemasarannya, minta pelatihan. Kira-kira ini berambang goreng jangan original aja, ada yang rasa teri, ada rasa rendang gitu ya. Pripun Pak Wisnu, monggo. Yang pertama, satu senang sekali di sini ya, ibu-ibunya semangat. Semangat, betul, betul. Semangat, sambutan di Kelurahan Bendung ini di luar ekspektasi saya. Pak Lurah, Pak Bambang, kalau sebelum-sebelumnya yang datang nggak seheboh ini ya, ini bagi saya heboh. Heboh, bagus, dan tadi sudah ada rintisan Desapreneur ya, sekilas Pak Lurah ini. Jadi apa yang dikeluhkan Bu Wati apa Bu Rini ya tadi? Bu Rini. Bu Rina. Bu Rina dan Bu Yuni tadi sebenarnya bisa kita kelola melalui Desapreneur sebenarnya. Jadi selama ini kalau yang dekat-dekat dengan wilayah urban ini kan silakan datang ke dinas. Tapi kalau dari sini ke dinas kan, wah bensinnya lumayan. berapa ini? PP aja udah kayak luar kota ya Pak ya? Pakai Pramek. Dan kalau saya perhatikan kan di wilayah Gunung Kidul Utara ini, benar nggak kalau tarikan ekonominya lebih ke utara ini? Lebih ke Klaten, ke Sukoharjo gitu kan? Betul ya? Jadi tidak harus kita paksa ibu memasarkan produknya itu sampai harus ke Wonosari atau ke Jogja. Ya. Jadi kalau ibu sudah punya pelanggan di Bayat, di katakanlah di Weru, di Tawangsari itu kan, karena kebetulan istri saya juga orang Tawangsari, makanya jadi saya juga tanda tanya, Bapak hafal sekali, jangan-jangan dapilnya sini, oh bukan ya? Nggak terlalu asing dengan dengan wilayah Semen, apalagi kami punya desa trainer juga di Semen dan Bundung Sari Pak Lurah. Tapi kalau nanti memang desa Bendungan ini Bendung ini mau memang benar-benar serius, nanti akan kita coba perhatikan, semoga tahun depan bisa ikut desa trainer. Tepuk tangan dulu. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau nanti di desa trainer itu pendampingannya 3 tahun Ibu. 3 tahun nanti dilatih bentuk kelembagaan. Jadi saya nggak tahu ya nanti yang Bu Rina tadi ini apa? Brambang gorengnya? Tenaga kerjanya melibatkan warga sekitar atau sendiri? Kelompok atau sendiri? Tetangga, nggih. Jadi yang terpenting di desa trainer itu minimal 10 sampai 15 kelompok harus nanti jadi kita bisa support itu nanti tidak ke perorangan tapi sebuah lembaga. Lembaga itu nanti bisa lembaga Desapreneur, bisa BUMDes Pak Lurah, bisa koperasi, bisa kelompok wanita tani atau KUB, Desa Prima pun juga memungkinkan. Jadi kami tidak kemudian membuat sesuatu dari nol yang sudah ada apa karena di sini sudah ada kelompok Desa Prima. Mungkin kemasannya yang nanti lebih ditata kayak tadi, Taiti membrandingnya seperti apa nanti juga harus kita dalami dulu.
branding ini pas nggak di sini itu nanti. Branding seperti apa yang pas di semen. Nanti. Itu yang kedua. Jadi jangan khawatir nanti seumpama nanti Bapak Ibu kita tetapkan desapreneur di Kelurahan Bendung ini, Bapak Ibu harus siap ikut selama 3 tahun. Kita budayakan selama 3 tahun. Nah, syukur-syukur nanti ada dapat bonus Pak Lurah kalau dapat desapreneur dapat bonus. Saya tidak janjikan bonus ya. Bonus itu BKK atau apa nanti itu bonusnya. Nah, tapi yang penting nanti Bapak Ibu harus serius ikut desapreneur. Karena beberapa kasus ada yang tidak serius, istilahnya ibu-ibu nemu ning dalane diseret kan melu pelatihan, yang penting nomor amplop rampung. Tidak seperti itu. Tapi ibu-ibu harus punya usaha dulu. Punya spirit entrepreneur dulu. Jadi mindset ketangguhannya itu harus muncul. Itu yang pengen kita tumbuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi ibu-ibu di sini sekarang kita adakan Sarasehan Sibakul ini ada plusnya sekarang. Jadi ibu-ibu bisa mendaftar Sibakul. Kalau biasanya daftar Sibakul kan lewat HP, lewat YouTube gitu. Sekarang di pojok itu ada Mas siapa hari ini? Antok sama Mas Dimas itu dari Dinas Koperasi. Bisa memfasilitasi pendaftaran Sibakul. Syaratnya apa Ibu punya usaha? KTP-nya masuk wilayah DIY. Nah, jangan-jangan nanti ada yang ber-KTP Mbayat. Pawang Sari. Itu nggak bisa. KTP-nya Gerajekan Pawang Sari itu nggak bisa. Gitu kan. Nah itu yang bisa KTP DIY. Daftar di situ. Dan jangan sekedar daftar, ikut Market Hub. Jadi ikut Market Hub itu produknya ada fotonya. Jadi kalau Ibu nanti bawa ini yang bagus ini yang kacang nih, ini yang ngajari siapa ya? Jadi ini. Ini punya Bu Rina juga? Punya Bu Rina juga? Iya, yang ngajari siapa Bu? Ini bagus ini. YouTube. Cari sendiri ya. Cari sendiri. Kemasan yang bagus seperti ini ya. Jadi, ya enggak apa-apa. Jadi nanti bisa kalau ada foto produknya, nanti bisa didaftarkan di mas-mas berdua di pojok itu, ikut Market Hub. Jadi setelah daftar Sibakul, ikut kampanye Market Hub, nanti yang mengkurasi kami. Kalau lolos, karena di sini nggak ada Gojek sama Grab, paling dekat di sini itu kantor pos ya mungkin ya, Semin. Jadi ibu-ibu nanti datang ke kantor pos kalau ada pesanan. Kalau ada pesanan. Datang ke kantor pos, nanti di kantor pos, Pak saya mau ngirim ini lewat Sibakul free ongkir. Syaratnya apa? Tinggal nunjukin nomor KTP-nya yang sudah didaftarkan tadi. Nanti ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayar. Jadi silakan transaksi antar konsumen dengan ibu, ongkos kirimnya kita yang bayari. Tuh Bu, nanti bisa dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Tuh. Jadi mau ngirim kacang, berambang goreng ke Kalimantan, ke Papua, bisa lewat kantor pos terdekat. Gitu. Kalau yang di kota-kota, di wilayah urban kan ada Gojek, Grab dan yang lain. Di sini kan saya kan nggak bisa mendaftarkan Grab di Sukoharjo sana atau di Sebaya kan nggak bisa. Harus di wilayah DIY. Jadi yang paling terdekat, makanya mengapa kami ngejar teman-teman pos, karena pos itu jangkauannya sampai di minimal di pusat kecamatan. Baik. Jadi ibu-ibu di sini nanti kalau bisa memanfaatkan Sarasehan ini pasca ini selesai, silakan mendaftar di pojok. Tidak hanya daftar Sibakul tapi Market Hub juga. Itu yang saya tegaskan. Mumpung kita ada layanan pendaftaran Market Hub, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang akan tanggung ya. Support. Baik. Cukup dengan kartu sakti itu tadi ya, nama Ibu Rina, nomor KTP dan ada saya tergabung di Sibakul gitu ya. Makanya langsung daftar Sibakul. Kalau ada pesanan di Jakarta, di Kalimantan, di mana-mana itu nanti yang bayar. Syaratnya apa? Secara umum harga barang harus lebih tinggi dari biaya pengirimannya. Jangan sampai biaya pengirimannya katakanlah 10.000, harga barangnya cuma Rp500 aja. Secara simpelnya seperti itu. Prinsip kami akan menerima jika harga barangnya itu katakanlah
Ini 20.000 nih Pak, 20.000 nanti ongkos kirimnya hanya katakanlah 10.000 itu enggak masalah. Oke, baik. Tuh, nanti dimanfaatkan mumpung ini ada momen, daripada nunggu yang Desapreneur nanti kan ada skema pelatihan pasti Desapreneur ya, pelatihan-pelatihan yang kemudian nanti akan diidentifikasi. Potensi yang disepakati di Kelurahan Bendung itu apa nanti di Desapreneur itu. Dirembuk. Jadi pelatihannya disesuaikan ya Pak ya? Iya, disesuaikan nanti. Kemudian teman-teman tim Desapreneur dari kami nanti akan mengkalkulasi pelatihan-pelatihan yang sudah menjadi kesepakatan bersama peserta itu nanti. Setelah ada pelatihan produk, jadi pelatihannya ada 6 aspek nanti. Ada produksi, ada SDM, ada kelembagaan, ada literasi keuangan, ada pemasaran, sampai IT. Semuanya? Ya, memungkinkan nggak nanti dibuatkan web, gitu kan. Nah, itu memungkinkan nggak dibuatkan fasilitas halal, PIRT, itu bisa. Itu kalau nanti Bapak Ibu memang serius di pelatihan Desapreneur itu. Nah, kalaupun yang kemarin sudah ada Desa Prima, produk Desa Prima nanti tidak harus bisa diintegrasikan. Sudah tinggal kemasannya saya kira karena di kami ada galeri ya di Bandaraya di Kulon Progo itu kita juga ada 1.500 meter persegi. Di sana produknya harus go green, jadi tidak menerima kemasan-kemasan yang plastik. Jadi yang kertas ini tadi masuk ya? Iya, ini bagus ini. Nah, tinggal tadi PIRT sudah. NIB sudah. Kalau NIB itu sudah syarat ya nanti. Harus ya. Di pojok itu pun bisa buat NIB. Bahkan di rumah pun bisa kok dengan HP itu lewat buat NIB sendiri. Baik. Tapi bagi kami nanti silahkan memanfaatkan pendaftaran Cibagul di pojok itu. Setelah daftar Cibagul ikut kurasi market hub. Kalau belum punya foto ya difotokan itu nanti. Kalau laku lolos ya nanti ngirim ke seluruh Indonesia itu nanti ongkirnya ditanggung. Atas dukungan siapa? Dukungan Pak Bambang. Tapi dukungan Pak Bambang nggak cuma sekedar itu saja. Pak Bambang kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang seperti ini Pak Bambang. Kemudian tadi ada juga Pak kalau misalnya kita butuh yang kejar target gitu ya. Nah kalau dari Pak Bambang dukungannya apa nih dari Dewan Pak? Terima kasih. Saya yang terakhir dari Pak Wisnu. Tadi disampaikan bahwa ongkos kirim itu ditanggung oleh Pemda. Ada masukan Pak Wisnu, jadi anggaran kan hanya 5M Pak. Nanti diajukan lagi tambah Pak, nanti kita dukung Pak. Tahun baru, untuk anggaran tahun depan ini ya, Karena kalau hanya 5M itu nanti terbatas Pak. Jadi kalau bisa lebih dari 5M sehingga nanti ongkirnya itu lebih ke seluruh Indonesia bisa merata gitu Pak. Kemudian yang berikutnya tadi disampaikan pelatihan Mbak. Pelatihan kami sangat mendukung Mbak. Apalagi nanti kalau ada kelompok-kelompok di sini nanti bikin kelompok kemudian bikin proposal nih ibu-ibu yang ada di kelompok itu nanti masuk ke pokir saya. Pas sekali. Kemudian yang berikutnya tadi ditawarkan oleh Pak Wisnu mendaftarkan Cibagul. Jadi semuanya nanti UMKM harus mendaftarkan Bu sebagai anggota Cibagul. Apalagi nanti kalau sudah ada NIB, ada PIRT, nah itu kan bisa untuk mempromosikan produk-produk yang ada di ibu-ibu yang bisa untuk melakukan promosi. Nah, kemudian nanti sampai merambah kalau bikin web dan sebagainya nanti kerjasamanya Pak Wisnu dengan Kominfo Pak. Ya, dengan Kominfo karena Kominfo itu juga ada program pelatihan untuk membuat foto yang bagus, kemudian bikin web dan sebagainya. Nanti ibu-ibu bisa mendaftar dengan kelompoknya itu di Dinas Kominfo yang di sebelah selatannya THR. Ya, THR itu, THR yang lama itu bisa. Karena dulu saya kan, nyun sewu Pak Wisnu, saya kan dulu di Komisi A yang kemitraannya dengan Kominfo. Tapi sekarang saya di Komisi B kemitraannya dengan Pak Wisnu. Jadi nanti saling mengisi Pak. Saling mengisi. Jadi nanti kebutuhan ibu-ibu apa, nanti aspirasi bisa kita tampung, nanti kita sampaikan ke dinas agar supaya dilakukan realisasi. Nah, kemudian anggaran-anggaran itu bisa ditingkatkan Pak, nanti kita dukung Pak. Wah, tenang aja nih. Terima kasih, saya kira demikian Mbak. Oke, baik. Ya, tepuk tangan dulu
nanti saya juga pengen nanya ke Bu Yani gitu ya, Desaprenernya itu sudah sampai tahap mana gitu? Apakah sudah sampai pelatihan-pelatihan dan segala macamnya? Kira-kira butuh pelatihan apa lagi setelah yang satu ini? Kita akan kembali tetap di Sarasehan Sibako. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Ya, baik. Kembali lagi dalam Sarasehan Sibako. Boleh tepuk tangannya. Kita cek ombak lagi semangatnya, Bapak Ibu. Yuk, siap-siap untuk yel-yelnya. Silahkan, At. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Oke. Baik. Bersama ibu-ibu di Desa Bendung ini luar biasa sekali. Kita juga merasakan aura. Wah, ini orang-orang hebat, orang-orang optimis. Betul. Dan tadi dikasih info Pak Wisnu, Pak Bambang, wah selalu ada harapan ini. Betul. Ini semakin menambah semangat ini. Iya betul. Nah ini salah satu yang memberi semangat juga yang menggerakkan adalah seorang Bu Yani. Di mana beliau ada sebagai Ketua Desaprener. Bu Yani, sejauh ini tadi Pak Wisnu sudah sempat menyampaikan ini sudah ada Desaprener, berarti kan sudah jalan gitu ya. Sampai mana Bu Desaprener? Mungkin bisa cerita Bu. Ya, terima kasih sekali dan selamat sore untuk semuanya. Kita di Desaprener di Kelurahan Bendung ini pertama yang memang kita gerakkan adalah tentu saja sumber daya manusianya dulu. Daya juangnya dulu, kemudian sikap entertain dan entrepreneurnya itu sendiri dulu. Setelah itu kita akan lakukan beberapa pelatihan nanti untuk secara tersentral pada saat di sini semuanya adalah mitra hebat yang sudah mempunyai produk. Itu bagaimana caranya mengentrepreneur diri dan produknya untuk sama-sama kita naikkan. Naik kelas ya? Iya, betul. Jadi di-upgrade semuanya, termasuk meng-upgrade diri, meng-upgrade produknya, dan juga meng-upgrade dari sisi packagingnya nanti. Ya. Nah di Desaprener ini sudah berapa yang bergabung Bu, UMKM-nya ini? Ada 20 anggota di Desaprener. Dan itu sudah jadi satu kelompok ya Pak Wisnu ya? Berarti next-nya bisa kalau ada pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan modal juga bisa Pak kalau gitu.
Ya, kita berharap sekali untuk pelatihannya nanti Pak, kita tunggu. Bu, yang dibutuhkan apa Bu saat ini Bu? Kira-kira pelatihan yang kedepannya nih untuk 20 pelaku usaha. Ya, kalau untuk era sekarang di mana memang online dan offline itu memang harus maju bersama, tapi mau tidak mau kita sadari bahwa online itu lebih di depan. Maka karena era digital inilah makanya kita nanti mohon ada bimbingan, pelatihan, dan bagaimana sampai bisa untuk semua ibu-ibu tidak gaptek, sehingga untuk digital marketingnya nanti kami berharap ada pelatihannya. Oke, ini luar biasa. Ini sudah melek digital ya, berarti warga sini itu sebenarnya sudah familiar dengan HP, dengan digital, media sosial dan sebagainya. Dan saya yakin di sini pasti ada juga yang kalau Bu Rina tadi produksi sendiri, Mbaknya tadi juga bikin produk sendiri. Pasti ada masalah-masalah yang lainnya juga yang pengen disampaikan oleh teman-teman. Mungkin tadi kan udah ibu-ibu. Atau mungkin ada ibu-ibu lagi. Atau Bapak juga boleh loh. Silakan, monggo. Nggak mau kalah nih Bapak nih ya. Oke, monggo silakan Pak. Perkenalan dulu. Produknya apa? Iya. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardi. Saya berdiri di usaha pembuatan gendewo Jemparingan atau gendewo Jemparingan Mataraman. Panah itu ya? Iya, seperti yang ditaleni di situ Mas. Udah nggak bisa diambil ya? Bisa kalau mau dilepas. Biar tidak merusut. Oh iya. Itu untuk Jemparingan. Produk saya itu seperti itu. Yang mungkin ini sedikit jadi curhat atau boleh. Masih ada waktu ya Pak Produser ya. Kendala untuk memenuhi pasaran itu karena saya masih bikinnya itu secara manual. Dan saya belum tahu. Mungkin nanti ada saran karena bentuknya ini ukir yang saya ukiran ya. Ukir ya. Karena kalau bentuk polos atau standar itu sudah sangat banyak dan sangat bersaing di pasaran. Makanya saya bikin kekhususan seperti ini. Nah, mungkin ini ada alat atau bagaimana cara mempercepat memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang kedua, ini selama ini kan saya juga paketnya lewat pos, kebetulan lewat pos. Dan saya belum masuk Sibagul karena juga maaf baru tahu ini kan. Baru tahu ya, mudah-mudahan setelah ini bisa gabung ya. Ya, insya Allah. Terus kemarin juga masih pakai standar harga karena ini mungkin nanti sangat membantu. Untuk biaya pengiriman. Karena meski saya pandang di kantor pos itu masih sangat paling rendah sendiri di antara paket-paket yang lain. Tapi mungkin kalau gratis itu lebih asik. Betul Pak. Pasti. Iya jelas. Menggoda ya. Yang ingin saya pertanyakan keunggulan-keunggulan lain dari program Sibagul ini. Demikian yang saya pertanyakan. Bapak itu bisa dipakai untuk hiasan aja atau bisa dipakai? Itu bisa dipakai. Bisa ya. Tapi di divisi tradisi karena di Jemparingan itu ada 2 divisi, yaitu divisi perpanibo sama divisi tradisi. Khusus yang ukir ini dipakai untuk divisi tradisi dan ini bisa dipakai untuk bersama-sama atau geladen alit ataupun ageng. Oke. Sudah berjalan di pemasarannya, apakah sudah selama ini? Untuk pemasarannya selain lokal. Alhamdulillah sudah sampai luar kota juga. Tapi ini sambil memperkenalkan karena ini tradisi asli dari Jogja. Jadi pelan-pelan sambil ngasih tutorial. Dan ini mungkin juga yang saya pertanyakan nanti agar mempercepat program pengenalan Jemparingan ini caranya bagaimana lewat media itu Pak. Baik. Kalau kayunya sendiri dari daerah sini atau masih impor? Ngambil kayu dari lokal sini. Ya. Kebetulan yang harus kami siapkan itu kayu-kayu yang di sini tersedia dan kami tidak harus menunggu. Artinya bahan bakunya aman ya? Bahan bakunya aman, tapi yang saya beli dari luar itu bambunya Mbak, karena karakter bambu di sini itu ruas pendek dan itu dibutuhkan ruas panjang dengan musim. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mas, matur nuwun. Ada lagi yang disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? Sampun itu saja. Sudah ikut geladen di mana saja? Biasanya geladen di Jogja itu geladen alit atau geladen ageng. Kebetulan kemarin agenda harusnya
Gladen Ageng itu ada di Gunung Kidul tahun 2021, tapi karena pandemi jadi ditunda. Jadi gladennya dipecah-pecah jadi gladen-gladen kecil. Oh gitu, oke baik. Di Wonogiri, di Solo, di seluruh Jawa Tengah, dan kemarin juga ada undangan di Bandung, Jawa Barat itu, alhamdulillah sudah banyak yang pakai gendewo buatan saya. Namanya apa ini berarti kalau misalnya merek itu apa? Brandnya. Saya masih pakai beriklan dari YouTube itu Kevin Arseri untuk produk yang saya pakai. Oh, namanya Kevin Arseri. Dan itu ditempel di situ nggak anunya? Belum saya branded. Oh, belum. Jadi bisa jadi dibeli orang terus di brand orang bisa jadi ya? Masih bisa seperti itu. Masih bisa begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin. Namanya siapa tadi? Ya bener, Kevin Arseri. Iya. Mas siapa? Mas. Matur nuwun Mas, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Kevin. Karena produk ini jadi brandnya ya yang punya siapa gitu ya. Nah, ini juga produk yang unik sekali ya. Betul. Ini ada kaitannya dengan budaya juga dan ada di Gunung Kidul. Di Desa Bendung. Di mana? Widoro Lor ya? Widoro Lor. Nah. Oke, baik. Mungkin ada satu lagi. Satu lagi monggo silakan. Nanti supaya jawabnya berbarengan gitu biar gampang. Betul. Monggo silakan Ibu, Bapak, ada lagi satu lagi monggo. Nggak usah malu-malu, santai aja. Kita sudah jinak semua di sini ya, monggo. Mbaknya ada? Ada lagi satu, monggo. Sebelum nanti kita jawab. Silakan, nggak apa-apa, bebas bertanya. Oke. Mumpung ada Pak Wisnu, mumpung malah ada. Malah lirik-lirian loh. Silakan, Mbak. Nggak apa-apa. Yuk. Unek-uneknya apa disampaikan. Iya, nanti pulang ke sini jadi jerawat loh disampaikan. Ayo. Silakan, kita tunggu. Ada? Oke, sambil menunggu mungkin ya. Oke, dikuatkan dulu hatinya ya untuk berpromosi nanti. Baik, saya mau ke Pak Bambang dulu sebelum ke Pak Wisnu nih. Pak Bambang tadi ada satu pemasaran, kemudian dua untuk mengenalkan Jemparingan sendiri. Terus apalagi ya tadi pertanyaannya yang sebelum ke Pak Wisnu ya. Monggo Pak Bambang, mungkin bisa diapresiasi terlebih dulu Pak. Terima kasih. Saya beraspirasi banget Pak untuk produk Jemparingan ini. Dan kalau kadang-kadang saya lewat ke sini itu ada pelatihannya di depan itu. Ya. Di depan itu. Jadi saran saya gini Mas. Saya kan membidangi juga dengan Dinas Pariwisata. Jadi bikin event aja Mas. Bikin event untuk lomba Jemparingan. Nanti penjenengan dengan kelompok, kalau bisa dengan kelompok, jangan pribadi. Nah, bikin kelompok, kemudian bikin proposal, nanti diajukan ke Dinas Pariwisata, nanti lewat saya. Nah tuh. Udah ketemu jalannya. Biasanya kalau lewat Pak Bambang tuh dapetnya jalan tol. Ya, nanti. Karena memang tugasnya ya. Nanti kalau ada event-event wisata itu bisa kemudian kita sampaikan. Nanti saya hubungan dengan Pak Singgih. Yang ada di Dinas Pariwisata DIY, ya nanti kita bikin event-event tertentu untuk membangkitkan promosi Gendewa ini agar supaya nanti kalau ada event otomatis kan ada yang pesen. Nah kalau sudah pesen kemudian Jemparingan itu kita lakukan lomba-lomba dengan festival umpamanya. Nah itu kan bisa nanti pemasaran bisa lebih meningkat. Kemudian tadi belum ada branding Pak ya. Bikin aja Pak branding. Ya sehingga nanti jangan diambil oleh orang lain. Heman-heman. Jadi dengan beli kosongan di produknya. Iya di produknya dengan gitu haki penjenengan bikin aja branding apa gitu. Supaya nanti tidak ditemu oleh orang lain. Wah ini produk dari penjenengan ternyata diambil oleh orang lain. Tapi kalau branding sudah jenengan bikin ya sudah itu menjadi hak jenengan. Nah, nanti untuk haki dan sebagainya nanti dengan Pak Wisnu bisa caranya bagaimana gitu. Saya kira demikian. Gitu ya. Matur nuwun Pak Bambang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Bambang. Mas Kevin tadi ya, jangan lupa bikin proposal. Ketuanya Kevin Arseri. Ya. Oke, baik. Monggo Pak Wisnu. Jadi ini memang Pak Lurah. Ini memang kekayaan budayanya ada. Dari sisi brandnya juga tadi muncul.
wisatanya juga mungkin juga potensial, primanya juga sudah ada sebenarnya, tapi statusnya masih desa rintisan budaya. Desa budaya juga sudah menjadi desa wisata. Tidak apa-apa. Jadi tadi saya sepakat dengan Pak Bambang bikin event di sini. Ada jalur tol, ada jalur yang non tol juga. Saya yang non tol ini nanti. Karena saya tadi Pak Lurah, seandainya Bendung ini nanti jadi desa planner dan dapat bonus, nanti Pak Lurah dan Bu Yani yang desa planner nanti harus bisa mengakomodir usulan-usulan kacang Gendewa ini dalam kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip bonus ini nanti. Kan saya tidak menjanjikan BKK ya, seumpama nanti ini kedapuk nanti itu harus diakomodir nanti. Dan saya ingat ini nanti. Ini kalau engko sing seseono usulane tiba-tiba orang ono Gendewa ya nanti tak jebule wis diakomodir Pak Bambang lah nanti. Oh ya wis. Nanti kalau memang belum nanti kan. Tapi kalau memang nanti keberhasilan itu harus kolaborasi. Iya. Bisa jadi seumpama nanti ada di Semen, Pundung Sari, Bendung nanti ada harus kolaborasi pameran bareng di suatu lokasi, harus mau nanti dikumpulkan jadi satu. Ya. Event pun bisa mengoptimalkan, tidak harus jauh-jauh. Ketika ada bersih dusun, bersih desa, kita bisa membuat event di situ. Supportnya dari mana tadi? Dari Pak Bambang bisa, dari kami bisa, tapi ini semua butuh proses Pak Lurah. Tapi dengan semoga kerawuhnya Bapak Ibu sore ini itu tidak menipu mata ini kan. Memang benar-benar dari hati yang dalam, memang benar-benar untuk kesejahteraan bersama. Demi untuk usahanya Bapak Ibu itu maju semua, biar ekonomi yang ada di sini kemudian meningkat. Gitu. Apalagi sekarang pandemi juga sudah tanda-tanda berakhir sudah jelas, dan ini kita akan siap untuk menyongsong ekonomi yang lebih baik. Itu baik. Nanti jadi pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten pasti akan nyengkuyung gotong royong bagaimana di Gunung Kidul Utara, terutama di Kelurahan Bendung ini kemudian bisa berdaya ekonominya. Setidaknya melalui desa planner. Apa yang jadi harapan perajin Gendewa tadi yang bagus itu ukirannya memang keren, itu setidaknya bisa di syukur-syukur kalau sekarang sudah bawa fotonya itu langsung daftar Mas. Bisa ya. Itu. Kalaupun tidak nanti di foto di tempat bisa nggak Pak Wisnu? Biasanya ada tekniknya. Ada tekniknya. Kalau fotonya kurang bagus biasanya banyak nggak lolosnya. Gitu. Itu karena pesaingnya Bapak Ibu itu tidak hanya Bendung saja, seluruh DIY. Gitu. Yang produk seperti ini banyak juga. Banyak sebenarnya kalau Jemparingan mungkin masih jarang, Pak. Iya, kalau Jemparingan. Tapi kalau kemarin kita kan pernah ada saat COVID kemarin pasar komunitas, kita beli berambang yang harganya jatuh di selatan itu kemudian diracik jadi berambang goreng. Ternyata banyak yang jual itu kalau di level DIY. Cuma pasarnya memang segmentasi di sini saya yakin tidak mestinya lebih ke utara biasanya daripada ke selatan gitu. Nah, itu ya harus kita support kalau memang pasarnya tariannya ekonominya lebih ke Klaten, lebih ke Sukoharjo, ke Solo, ke daerah Karisi dan Surakarta, ya memang harus kita support pasarnya seperti itu karena ya membentuk pasar itu tidak gampang. Dan mending kita mensupport ibu-ibu yang sudah punya pasar yang bagus daripada untuk kita memulai dari lagi ya. Makanya saya sangat mengapresiasi ketika di sini sudah ada lembaga desa planner, nanti langkahnya lebih gampang ini nanti. Baik. Dan saya tidak janji semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi dalam forum desa planner yang lebih intens. Baik. Jadi iya nanti. Saya baru mau bilang Bu Yani jangan lupa calling-calling terus ya. Tagihan aja. Iya. Kok dilalah Pak Bambang mengadainya di sini gitu kan. Biasanya di tengah-tengah cekungan Wonosari sana. Moro-moro ning Semen lah itu jarang kita ngadain. Baik. Makanya karena ini apresiasinya cukup bagus ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Saya akan datang lagi ke sini nanti. Baik. Siap. Tadi dikatakan tepuk tangan dulu untuk Pak Wisnu dan juga Dinas Koperasi. Tadi dikatakan si bakul ini selain ada ongkirnya gratis karena itu yang paling menggoda ya. Kemudian ada kelebihan-kelebihan lainnya apa Pak? Tadi sudah disampaikan semua atau ada yang belum?
Jadi kalau Bapak Ibu sudah terdaftar di Sibagul, biasanya potensi pelatihan-pelatihan itu akan diprioritaskan mereka yang sudah terdaftar di Sibagul. Oke. Gitu. Jadi nanti biasanya plus minusnya nanti dengan BPD udah dapat otomatis, kalau pelatihan dapat ATM. Kalau ATM minimal 50.000. Kalau di Sibagul minimal 15.000. Jadi ikut pelatihan dapat ATM Sibagul berarti kan sudah perlu tidak usah setor lagi. Nah, sudah dapat QRIS, nanti usaha Bapak Ibu ketika dapat QRIS, saya kalau beli apa-apa gendewo itu tinggal klik-klik gitu, scan. Kita nggak perlu pakai dompet uang tunai lagi lah, itu menjadi plus minusnya. Selain itu dapat Sibagul, Bapak Ibu bisa dapat peluang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas ketika produknya sudah bagus. Di antaranya apa? PIRT, halal, merek, itu nanti kalau kelas 2-3 bisa yang diindak itu, haki. Sekarang kami masih bisa memfasilitasi. Kalau gendewonya ini nanti punya ciri khas khusus dan dilabeli khusus, kami akan merekomendasikan kepada Balai Haki di Disperindak agar untuk mendapatkan segera diproses hakinya itu nanti. Nah, itu yang perlu Bapak harus punya telling story-nya, kekasan gendewo di Bendung Semin ini apa yang tidak bisa ditemui di daerah lain. Kalau sama di daerah lain nanti akan mesti beda. Lihat, itu kan ada telling story-nya mestinya. Nah, itu yang nanti perlu diceritakan. Yang tahu kan Bapak Ibu sendiri. Saya kan tidak tahu. Buh kui memang ada cerita lokal di sini. Nyun sewu, apakah itu kemudian ceritanya ada agak sedikit dibuat-buat. Itu monggo-monggo saja. Tapi penguat telling story ini adalah kekuatan kasanah budaya yang biasanya hanya dimiliki di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk UMKM dan para owner yang ada di sini. Pak Lurah, bagaimana Pak Lurah menanggapi ini semua? Keren-keren ya ternyata ya produk-produknya ya tadi. Betul. Selain makanan, selain hasil bumi juga jemparingan pun ada. Terima kasih terkait dengan produk kerajinan jemparing ini. Ini kan satu-satunya di Gunung Kidul. Satu-satunya? Ya, satu-satunya di Gunung Kidul untuk produk jemparing Mataraman. Ini dengan kreasi, yaitu kreasi ukir. Memang kalau secara pakem jemparing ini polos. Bahkan kemarin dari keluarga Kraton itu wilayah Banten, keluarga Parimita Rusadi, ini menghendaki kalau hasil produk Mas Kardi ini mau diminta ciri khasnya dari sana. Ada Garuda Wisnu. Nah, pokoknya ini untuk ciri khas di wilayah Jawa Barat. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran kita kalau tidak kita segera untuk urus hakinya, hak ciptanya. Tentunya ini adalah suatu potensi. Jadi Pak Wisnu terima kasih. Jadi produk jemparingan ini tidak kita home industry, Pak. Anak-anak muda yang tergabung ini sekitar ada 6 orang. Ada yang bikin aro atau panahan. Jadi panahan masih manual. Kemudian ada yang mulai bahan mentahnya dari itu, ada yang ukir, kemudian ada yang finishing. Jadi ada kelompok kita yang sudah kita SK-kan. Kelompok jemparing ini namanya Patrijiwo. Namanya di kelompok sini memang Patrijiwo sudah di SKUK-kan. Nah, memang betul beliau Pak Bambang ini menyampaikan banyak sering-sering gladenali di desa kita yang membina jemparing-jemparing di desa-desa yang lain. Tapi alhamdulillah karena persoalan mungkin curhatnya dari pengrajin ini karena manual. Karena juga saya mendukung sekali sebenarnya karena ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa untuk peningkatan ekonomi kelompok-kelompok pemuda. Nah, ini harapan kami mungkin pembinaan terkait dengan cara mengukir, dengan mungkin ada alat untuk apa yang menjadi fasilitas. Ini luar biasa, produk ini bisa ke luar Jawa melalui paketan, bahkan yang sering dikirim ini di wilayah Bandung, Jawa Barat, juga wilayah Tangerang ke Banten. Insya Allah nanti bulan ini tanggal
tanggal 10 ya? 10 Juli itu keluarga Paramita Rusadi mau ke Bendung. Ya, mau borong ke Bendung. Mau borong gitu ceritanya. Atau karena ada negosiasi apa gitu? Gini, Kang Kardi ini luar biasa. Maka UMKM itu memproduksi suatu hal hasil karya, barang yang dijual, barang yang diproduksi, harus menguasai. Harus menguasai. Kalau ditanya tutorial dan sebagainya, Kang Kardi ini ahlinya. Maka pelanggan tetap ini percaya. Jadi itu kelebihan. Makanya UMKM ini memang harus salah satu unggulannya harus menguasai. Brambang goreng katakanlah. Oh ini pakai rasa ini dan sebagainya. Mungkin minuman dan sebagainya. Nah, ini salah satu memang motivasi yang harus kita berikan kepada UMKM kita. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda yang luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, masih ada satu sesi. Jadi untuk Anda yang nanti masih ingin bertanya atau curhat silakan. Iya, masih ada satu sesi di sesi berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita kembali lagi tentunya di Sarasehan Si Bakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Yang di bro. Kulon wud. Paket Si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Kembali lagi kita di Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan ibu-ibu. Coba yuk kita dengerin lagi suaranya UMKM, kita yel-yel lagi ya. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Oke, masih semangat berarti ya. Sip, kita akan dengarkan lagi. Ada yang mau curhat cerita atau memasarkan produknya, monggo silakan Bapak. Boleh. Ya, oh dua, oke nanti dua-duanya. Baik, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Produk saya tahu bakso. Tahu bakso, oke. Brandnya Mas Gundul. Oke, siap. Selain sayanya brandnya Gundul, Mas Gundul singkatan, Mbak. Oh, ada singkatannya apa, Pak? Masnya masyarakat, Gundulnya Gunung Kidul. Asik. Ya. Match ya. Mungkin terima kasih para narasumber yang sudah memberikan penjelasan tadi. Tapi pertama-tama saya mau bertanya dengan Pak Wisnu ya, Pak. Pak Wisnu, kalau produk saya itu karena frozen. Iya. Tapi belum sempurna. Belum sempurnanya gimana maksudnya? Bicara packing. Oh iya. Karena kalau kemarin juga ada beberapa pesanan ke Jakarta, ke Bandung, kita harus pakai sealer. Iya. Sehingga tahan lama. Nah, kita nih belum punya alat. Iya. Oke. Yang kedua, bagaimana caranya? Mungkin ada pelatihannya, Pak. Oke. Membuat tadi seperti Ibu juga tadi. Membuat produk awet
tapi tanpa pengawet. Oke. Awet tanpa pengawet. Okay. Terus yang ketiga kalau bicara brand mungkin saya sudah mulai sedikit punya brand, tinggal dipatenkan ya. Oke. Mas Gundul tadi karena kebetulan beberapa para kantor-kantor karena banyaknya saya ke kantor-kantor Mbak. Oke. Gitu. Dan langsung dikenali ya. Tahu bakso yang punya Mas Gundul gitu ya. Gundul orangnya. Gitu. Jadi lebih gampang brand. Terus bicara pemasaran Pak. Ya. Pemasaran kita juga butuh. Makanya saya hari ini sudah pakai Instagram, Facebook, dan TikTok udah TikTok sudah. TikTok udah. Terus beberapa kali masuk media online, gitu. Nah, tapi masih kayaknya gimana ya, kurang aja. Gitu masih gitu-gitu aja ya. Tapi belum masuk si bakul ya. Nah, makanya itu berarti masalahnya itu di situ. Makanya alhamdulillah sekali hari ini kami tadi pagi Pak Lurah telepon, ayo Dul. Ayo Dul. Wow, gitu ya. Dan apa yang dibilang Pak Lurah betul, produk saya pun juga semua dari Gunung Kidul. Oke. Bahan bakunya semua dari Gunung Kidul. Kayak tahu kita mengambil produksi dari Garotan yang posisinya ada di Kalurahan Bendung. Siap. Artinya kedelainya juga dari petani ya Pak Lurah ya. Kalau tadi Pak Lurah bilang jagung, ini kedelai. Alhamdulillah kemarin pengusaha tahu tetap aman karena kedelainya nanam sendiri. Oh iya betul, mau pandemi bodo amat ya tetap jalan ya. Oke, baik. Ya, 3 itu pertanyaan untuk Pak. Ya, baik, terima kasih. Oke, Mas Gundul. Semangat. Sukses selalu. Iya. Terus untuk produknya nggak ada di situ. Oh iya, makanya saya cari-cari tadi. Iya, tapi nanti dibawa pulang satu-satu. Pengusaha yang benar nih. Ini kayak gini nih, honor nih. Yang pandai mengambil hati gitu. Betul. Terima kasih Mas Gundul. Terima kasih. Oke, sukses untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk tahu bakso Mas Gundul. Masyarakat Gunung Kidul. Silakan Mbak. Satu. Boleh terakhir ya, silakan. Monggo. Ini. Mas, produknya apa? Dengan siapa nih Sewu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryani dari Dusun Dringo, Kalurahan Bendung, Papanewon Semen. Kalau teman-teman saya tadi ada brambang goreng, ada minuman, baringan, ada minuman, ada tahu bakso. Ibu? Kalau saya sejenis kue. Kue? Gimana Bu? Ini tradisional. Oh, kue tradisional? Sagun. Sagun. Iya. Zaman dulu itu. Ya. Kue waktu Lebaran banyak yang minat untuk oleh-oleh ke Jakarta, keluar Jawa juga banyak. Untuk masalah saya ini masalah packing, Mbak. Untuk masalah packing, kalau pesanan banyak, bingung mau gimana caranya. Mackingnya. Pakai kardus itu minyak atau apa gitu. Oh iya. Mohon. Kira-kira gimana nih? Bagaimana cara packing produk saya ini sebaik mungkin biar bisa masuk ke si bakul. Berarti belum ikut si bakul? Belum. Nah, itu masalahnya ya. Di situ sebenarnya. Jawabannya di situ. Selama ini packingnya kayak apa Bu? Mana. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya packingnya sudah ramah lingkungan ya Pak Wisnu ya? Lama nggak lihat sagon saya. Nanti boleh dibawa pulang juga itu, Bu, Pak. Owner yang baik. Kamu pinter banget mancingnya ya. Ya pandai meminta-minta saya. Aduh. Sudah didampingi Desa Prima ya? Ya. Sudah, oke. Baik, berarti ya sudah ada. Baik, begitu aja Ibu. Terima kasih matur nuwun. Unek-unek dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha itu harus kayak gitu. Iya, betul. Punya masalah sampaikan, punya produk bagikan. Kamu tuh maunya. Iya. Baik, Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang? Sudah nyoba tahu bakso Mas Gundul, Pak Bambang? Nah, ini dia. Monggo Pak Bambang untuk diapresiasi terlebih dulu. Terima kasih Mas Gundul. Jadi saran saya, jadi jenengan jangan sendirian Mas. Jadi bikin kelompok ya. Nah, bikin kelompok seperti Ibu siapa tadi? Bu Suryani. Bu Rina. Yang Sagon. Bu Suryani. Ya. Itu juga saya minta bikin kelompok Bu. Bareng-bareng. Ya, jadi paling tidak 10 atau 20 orang. Nanti kalau bikin kelompok itu nanti bisa mengajukan
program ke saya, Pak. Nah, jalan tol. Ya, jadi jangan pribadi. Kalau pribadi nanti bantuannya kurang pas gitu. Oh iya. Bikin kelompok. Nah, kemudian kelompok itu maaf Pak, berapa orang itu? Ya bisa 10, bisa 20. Itu boleh beda-beda nggak Pak? Artinya ini pengusaha sagon, ini pengusaha peyek. Oh ini... boleh. Oh, boleh ya? Sendiri. Oh. Jadi umpamanya Mas Gundul sebagai pimpinan bikin kelompok. Ya. Kemudian Bu Suryani bikin kelompok. Oh. Itu. Nah, gitu nanti kelompok-kelompok itu nanti didaftarkan namanya. Oke. Namanya, kemudian ada SK-nya, nanti biar diurus Pak Lurah. Nah, nanti kelompok-kelompok itu bikin proposal, Pak. Nah, nanti kan saya bisa memfasilitasi. Nah gitu. Itu apa saran saya seperti itu. Jadi jangan sendiri. Terima kasih. Gitu. Kalau saya tuh butuh sealer kayak gitu, apa alat itu tadi? Ya, itu nanti dengan kelompok itu bisa. Bisa ya. Bisa. Ajukan proposal, kelompok kami membutuhkan ini gitu bisa ya. Equipment apa, mesin jahit, apa-apa gitu ya. Itu bisa. Oke, baik. Dengan adanya kelompok itu lebih mudah, Pak, untuk saya memfasilitasi itu. Jadi kalau saya mengajukan ke dinas perindustrian apa itu bisa. Tapi kalau sendiri yang saya agak susah. Perundang-undangnya beda ya. Undang-undangnya beda. Nanti jatuhnya kena yang baju oranye kan nggak enak ya. Oke, baik. Kalau Bu Yani sendiri itu yang apa namanya Pak Mas Gundul ini sudah gabung juga belum di Desa Planner itu? Sudah masuk di 20 UMKM itu belum? Belum, salah satu yang baru mau kami bidik. Mas Gundul jangan malu lah Mas Gundul. Meskipun ini ketuanya ibu-ibu, belajar aja. Iya. Oke. Ada satu hal Mbak yang bisa saya sampaikan. Silakan. Salah satunya di sini adalah untuk Jembaringan. Itu kami di Desa Planner juga sangat mengapresiasi. Bahkan kami kemarin juga sudah melakukan geladen cilik seperti itu. Itu di area kampung kami di Ndringo. Kemudian kami sempat menghadirkan juga bule-bule biar berjemparing ria. Wah, ini berwisata di Bendung ini ya. Berwisata di Bendung ini. Untuk kedepannya itu kita akan adakan semoga nanti bisa per 35 hari sekali. Yang kami awali nanti di tanggal 10 Juli itu kami juga akan mengadakan geladen Jemparingan lagi. Ya, seperti ini itu. Untuk Jemparingan ya. Baik, terima kasih Bu Yani. Mungkin Pak Lurah ada yang mau disampaikan ini di sesi terakhir? Yang terakhir kita sampaikan, yang jelas kami terima kasih sekali Pak Wisnu. Tentunya anggota UMKM kami ini kadang karena wilayah DIY ini sangat jauh. Komunikasi ingin mengurus segala sesuatu terkait dengan haki, kemudian terkait dengan standar atau sertifikat halal dan sebagainya. Kemudian banyak yang yang belum masuk PRT. Nah, tentunya ada sebuah layanan. Sekarang mungkin online seperti apa sudah banyak sekali layanan aplikasi segala. Nah, harapan kami katakanlah ada petugas datang ke balai desa, kemudian kita kumpulkan UMKM. Artinya di situ layanan secara offline. Di kelurahan ini yang akan membuat semangat mereka. Tentunya layanan online ini kadang nggak nyantol dan sebagainya, sulit dan sebagainya. Nah, tentunya untuk komunikasi melalui offline ini nanti cara untuk mengurus haki atau secara bersama-sama kolektif ini sangat kami butuhkan sebenarnya. Saya yakin ini salah satu kelemahan UMKM yang ada di wilayah perbatasan dan juga kami optimis. Maka kita berikan motivasi kepada UMKM kami yang ada di kelurahan. Semen ini pintu masuk wisata di wilayah Jawa Timur. Benar. Kemudian Jawa Tengah. Pak Wisnu sendiri kalau keluarganya wisata dari apal banget beliau. Iya. Pasti lewat ke Semin, Sukoharjo, lewat Candirejo dan sebagainya. Nah, kami berharap UMKM yang ada di Semin ini sebagai pintu gerbang ini jangan menjadi penonton. Maka dukungan-dukungan terkait dengan
sertifikat ini sekarang masyarakat sudah pinter. Membeli produk ini tanpa PRT dia ragu. Iya. Nah, nggak yakin ya, Pak? Iya. Walaupun apapun, nah ini salah satu harapan kami. Insya Allah kami yang ada di 10 kelurahan ini akan membuat sebuah showroom bersama untuk kegiatan UMKM, rest area bersama yang sudah tanahnya sudah kita beli, Bum Kamal. Jadi badan usaha milik kelurahan bersama yang ada di Kapanewon ini, yang turunannya dari PNPM ini kan akan menjadikan sebuah rest area bersama. Nah, ini harapan kalau kita tidak siapkan UMKM ini dari produknya, cara packagingnya, kemudian sertifikatnya, ini yang menjadi kendala ke depan. Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab nantinya, dan pastinya kalau sudah gabung di Sibakul mau pelatihan model apa saja silakan minta. Ada, bahkan kalau belum ada akan diadakan, betul gitu ya? Ya Pak Wisnu ya? Seperti itu. Sebagai closing statement Pak Wisnu, masih ada 3 menit terakhir, monggo ada yang ingin disampaikan? Mas Gundul ini bagus yang tadi ya. Jadi sebenarnya memang tusi kami ada tadi di 6 aspek produksi tadi. Nah, aspek tata kelola bisnis. Nah, cuman tadi saya sepakat dengan Pak Lurah, problem-problem di wilayah yang sangat jauh ya. Semen kan wilayah paling ujungnya timur laut DIY ya, timur laut DIY. Di sebenarnya ada yang kami pernah sarasian seperti itu, tapi di yang mepet Wonogiri Pak, di daerah Petir malah di sana belum ada sinyal gitu makanya. Ini yang di sini plusnya itu sudah ada sinyal. Semoga di luar kelurahan ini juga sinyal wifi sudah terjangkau. Gitu. Jadi untuk apa yang dimaksudkan Pak Gundul, Ibu yang jualan gandos tadi, gandos tadi memang dari aspek produksi bisa, kalau ke Pak Bambang nanti bisa, tapi tematik ya nanti ya. Tematik itu nanti kalau saya nanti juga di koordinir Bu Yuni yang trainer ini, nanti tematiknya apa? Pelatihan packaging nanti lah, nanti bisa saya arahkan ya Pak Bambang ya. Pelatihan packaging, nanti diserahkan proposal, dikoordinir, nanti melalui Pak Bambang, nanti saya tinggal mengelola nanti yang pas packaging seperti apa. Kalau packaging yang nanti tahan lama, yang butuh frozen itu memang awet tanpa pengawet. Ada sebenarnya pengiriman frozen, tapi ketika saya tanteng, mau nggak ngirim sampai semen, mau nggak ngirim sampai tepus, mau nggak ngirim sampai Giri Subo, pada angkat tangan semua. Ini yang menjadi problem kita. Jadi tidak semua jasa itu mau bisa mengakses, meskipun sebenarnya jalan di DIY ini lebih, saya kira sangat bagus daripada yang mungkin di luar DIY ya. Ini yang menjadi catatan kita. Wilayah-wilayah yang jauh ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan, tidak harus melalui dinas koperasi saja, harus berkolaborasi. Nah, solusi kedua, lokasi pemasaran, bisa nggak tahu bakso Pak Gundul itu bisa saya dapat di Mbayat. Nah, saat saya mudik nenepi di Mbayat, di Sunan Tembayat, ono tahu bakso Pak Gundul ya ternyata di sana. Nah, Mas Gundul. Nah, bisa nggak itu bisa saya temukan di Pantai Indrayanti katakanlah. Bisa nggak tahu bakso Pak Cak Gundul itu bisa saya temukan di Embung Sriten. Karena saat saya ke Embung Sriten, adanya mau mie instan ya. Benar. Nah itu loh. Kalau mau pengen makan khasnya apa? Gula Jawa aja di kampung kami tidak ada di atas itu. Dan ini menjadi catatan kita. Kalau kita mau berkolaborasi, tidak hanya ego kelurahan Bendung saja. Tadi Pak Lurah sudah, ini akan kolaborasi 10 kelurahan ya. Itu yang benar seperti itu. Itu. Jadi titik-titik pusat pertumbuhan itu harus dimunculkan, setidaknya dari Semen atau wilayah terdekat dari sini yang memang punya potensi ekonomi. Potensi ekonomi apa? Dia juga ada potensi wisata yang dikenal masyarakat, ada potensi budaya yang mungkin setiap tahun ini bisa optimal. Mungkin nggak dibuat pameran di Tugu Tapal Batas, Solo Jogja itu yang agak di bawah itu. Lah itu kan bisa mungkin kita mungkin bisa mengingatkan teman-teman yang ada di kota, ini loh dulu punya nilai historis, sekalian ekonominya diangkat di situ, sehingga ongkos yang diangkat tidak hanya di Bendung saja, mungkin perlu-perlu yang gandeng batik yang ada di Tancep katakanlah, itu nanti perlu kolaborasi seperti itu. Nah, motif-motif ini nanti akan kita elaborasikan secara bersama. Nah, kalau masalah pelatihan jangan khawatir, nanti
Aman ya Pak? Ya semoga kita semua diberi kesehatan. Ya. Nanti dengan adanya Bu Yuni, nanti kita tukar-tukaran nomor HP Bu Yuni nanti. Bu Yani ya. Bu Yani ya nanti. Semoga kedepannya kolaborasi. Kalau memang di sini sudah ada kelompok trainer, itu nanti kita bisa optimalkan. Apalagi sudah ada Prima ini, dari pemberdayaan perempuannya sudah cukup optimal. Berarti kan sebenarnya sudah ada atau berarti ini? Sudah ada. Tinggal ngembangin ya Pak ya? Iya, kalau sebenarnya sudah ada, berarti ekonominya udah bisa muter mestinya, meskipun kita tambah dikit-dikit nanti. Dipoles dikit biar yang kurang apanya tadi, kalau memang Gandos kemasan packagingnya nanti bisa kolaborasi dengan Mas Gundul tadi. Diadakan pelatihan. Itu buat proposal bareng lewat Bu Yani tadi, melalui Pak Bambang bisa, melalui skema Desapreneur bisa. Itu nanti. Baik. Bu Yani kalau sudah dapat nomornya Pak Wisnu jangan lupa tagih terus pokoknya ya. Iya. Ada yang kayak Bu Yani itu dibantul nagih terus tiap hari. Orang bantulnya nagih. Jangan diblokir loh Pak itu ya Pak ya. Semangat loh itu Pak. Kira tahu nggak? Pak Wisnu tuh semangat banget loh. Iya benar nggak Pak? Saya juga baru tahu baru kali ini loh. Ini benar saya tuh sering ketemu. Tadi kesini kesasar lewat belakang. Kok jebule mburi kelurahan nih kayaknya. Padahal ngakunya Tawang Sari ini kebelasan kan. Tapi benar Pak Wisnu ini begitu melihat potensi yang luar biasa di Desa Bendung ini, ketemu Bapak Ibu yang juga luar biasa. Aura semangatnya tinggi sekali, sehingga bisa ditangkap oleh pemerintah, legislatif, dan kita bisa bersama-sama untuk bagaimana memajukan kesejahteraan. Kalau gedewonya bagus, kemasannya bagus, bisa dipasarkan di IA ini. Nah, itu kan dapat lagi. Oke, pokoknya nanti step berikutnya ya, Mas Kardi Kevin tadi. Saya mah merinding ini, suasananya itu. Kita jadi ikutan. Semangat banget ini, luar biasa. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Bambang, Pak Lurah, Bu Yani, matur nuwun. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sampai di sini Sarah Sehan Sibaku, saya Vira Maya dan saya Adnan Junior. Kita pamit, tapi sebelumnya saya mau dengar suaranya dulu. Yuk, yel-yel lagi. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doang ayu papujaning ati mung sliramu kang tansah nglelewo rina kelawan ngene rasane wong lagi gandrung hamung eling sira wong manis batin ora kuwawa nandang loro Hinggalo paring usada mring wak mami kang lagya hangidam sari uga nandang